Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang gametogenesis dan fertilisasi. Gametogenesis berarti proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Gametogenesis dibedakan menjadi dua macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis berarti proses pembentukan spermatozoa atau sperma. Diawali dengan adanya sel spermatogonium atau sel induk sperma, membelah menjadi spermatosit primer, berubah menjadi spermatosit sekunder, menjadi spermatid, dan akhirnya menjadi spermatozoa. Dari satu sel spermatogonium menghasilkan 4 sel spermatozoa. Jadi, sebagaimana yang kalian pelajari pada pembelahan sel sebelumnya, proses pembentukan sperma ini melalui pembelahan secara meiosis. Dari satu sel induk menghasilkan 4 sel anak. Oogenesis yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Diawali dengan adanya sel induk telur atau yang disebut dengan oogonium, berkembang menjadi oosit primer, menjadi oosit sekunder, menjadi ootit dan 3 polosit atau badan polar, dan akhirnya menjadi ovum atau sel telur. Perbedaannya dengan spermatogenesis, pada oogenesis ini hanya dihasilkan 1 sel telur yang bersifat fertil, sementara yang lain bersifat steril. Kita lanjutkan dengan proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan gamet jantan atau spermatozoa dengan gamet betina atau ovum, sehingga terbentuk zigot. Pada manusia, proses fertilisasi ini terjadi di dalam oviduk. Perhatikan pada gambar. Ada ovarium, tempat dihasilkannya sel telur. Sesudah mengalami ovulasi, sel telur yang matang ini akan lepas, ditangkap oleh infundibulum, masuk ke dalam oviduk. Nah, di tempat inilah nanti seandainya ada sperma yang masuk, maka proses fertilisasi akan terjadi. Zigot yang terbentuk akan mengalami pembelahan melalui fase morula, blastula, dan gastrula, sehingga akhirnya menjadi embrio. Embrio akan menuju rahim atau uterus dan mengalami implantasi atau tertanam pada dinding rahim. Masa ini dikenal dengan istilah kehamilan. Masa kehamilan normal selama kurang lebih 37 minggu. Nah, tugas kalian pada pertemuan ini adalah tulislah ciri-ciri perkembangan janin pada tahap trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga, sehingga masa kehamilan selesai.
tulislah tugas ini pada buku catatan kalian dan gunakan buku paket dari IPA kelas 9 sebagai alat bantu kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.